Halo, selamat datang lagi di sesi penjelasan kita. Kali ini, kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita memandang dunia pendidikan, yaitu pendekatan pembelajaran humanistik. Kita bakal cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi kalau pendidikan itu fokusnya ke manusia secara utuh. Menarik banget kan? Nah, buat pemanasan, coba deh kalian ingat-ingat lagi masa sekolah dulu. Pernah nggak sih kalian ngerasa di kelas tuh kayak robot yang lagi diprogram? Cuma disuruh hafal ini, patuh itu, tanpa benar-benar dipahami sebagai seorang individu yang unik. Kalau jawabannya iya, tenang aja, kalian jelas nggak sendirian. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari latar belakang aliran humanistik, terus lanjut ke makna belajar menurut pandangan ini, siapa aja tokoh pemikirnya, sampai ke apa aja keunggulan, dan pastinya kelemahan dari pendekatan ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, latar belakang aliran humanistik. Gimana sih awalnya pendekatan ini bisa muncul dan jadi semacam katalis perubahan? Jadi ceritanya kita harus mundur ke pertengahan abad ke-20 nih. Waktu itu ada semacam pemberontakan besar di dunia psikologi pendidikan. Kontrasnya tuh kerasa banget. Di satu sisi ada behaviorisme yang pendekatannya kaku, mekanistis, ya pokoknya cuma seputar stimulus, respons, dan hafalan buta aja. Terus humanisme muncul sebagai penawarnya. Pendekatan ini tuh jauh lebih personal, fokusnya ke siswa, dan tujuannya buat aktualisasi diri. Beda banget kan? Berdasarkan sumber-sumber yang ada, gerakan humanisme ini mulai dikenal luas di tahun 1950-an. Saking kuatnya, gerakan ini sampai dijuluki kekuatan ketiga. Kenapa? Karena mereka secara terang-terangan menantang sistem behaviorisme dan psikoanalisis yang kaku banget waktu itu. Sistem lama tuh seringkali cuma menganggap siswa sebagai objek yang harus dibentuk, bukan sebagai manusia yang punya potensinya masing-masing. Lanjut ke bagian kedua, makna belajar menurut humanistik. Apa sih sebenarnya filosofi intinya? Nah, ini dia intinya. Konsep utamanya itu memanusiakan manusia. Kedengarannya emang puitis ya, tapi ini bukan sekedar jargon loh. Maksudnya adalah, pendidikan itu harus benar-benar fokus ke manusia secara holistik. Kita nggak cuma ngomongin nilai ulangan atau kecerdasan otak aja, tapi juga gimana mengembangkan emosi dan spiritualitas dari seorang peserta didik. Pokoknya paket komplit. Lewat pendekatan ini, suasana kelas tuh langsung berubah drastis. Guru nggak lagi bertahta jadi penguasa mutlak yang kerjanya cuma nyuapin materi. Di sini, guru berubah peran jadi fasilitator yang penuh empati. Fokusnya beralih ke pengalaman personal siswanya, ngasih mereka kebebasan buat milih arah belajarnya sendiri demi perkembangan diri mereka. Masuk ke bagian ketiga, siapa aja sih tokoh pemikir psikologi humanistik yang jadi arsitek pergerakan ini? Pergerakan besar ini nggak muncul dalam semalam ya, semuanya terbangun secara bertahap. Gerakan ini mulai dirintis di tahun 1950-an oleh Abraham Maslow lewat gagasannya tentang kekuatan ketiga, terus makin kuat di awal 1960-an lewat karya-karya monumental dari Carl Rogers. Kalau kita intip-intip pemikiran Maslow dan Rogers, pesannya tuh jelas banget. Mereka percaya kalau manusia itu pada dasarnya bukanlah makhluk yang pasif. Sebaliknya, kita ini secara alami punya dorongan dan motivasi kuat dari dalam diri kita sendiri untuk mencapai potensi yang paling maksimal. Buat ngejelasin ini, Maslow bikin sebuah visualisasi berupa tangga atau hierarki kebutuhan. Logikanya sangat masuk akal. Gini, kamu harus penuhi dulu kebutuhan dasar buat bertahan hidup, kayak makan dan rasa aman. Habis itu, kamu butuh cinta dan penghargaan. Baru deh, setelah semua itu aman, kamu bisa naik ke puncak piramidanya, yaitu aktualisasi diri. Ibaratnya, gimana siswa mau fokus belajar dan berkembang kalau di kelas saja mereka ngerasa terancam, bener nggak? Di sisi lain, Carl Rogers melengkapi teorinya Maslow. Dia sangat memperjuangkan apa yang disebut kebebasan untuk belajar. Rogers ini benar-benar percaya sama insting alami kita. Dia bilang, manusia tuh punya kapasitas bawaan untuk menyelidiki, mengevaluasi, dan nyelesain masalah secara mandiri. Jadi siswa nggak perlu terus-terusan disuapin, kasih aja mereka lingkungan yang suportif, dan mereka bakal bisa berkembang sendiri. Oke, sekarang kita ke bagian 4. Gimana dengan keunggulan pendekatan humanistik ini kalau kita bawa ke realitas kelas? Dampak nyatanya tuh kerasa banget loh, kalau kita ngebangun suasana yang demokratis, inisiatif siswa itu otomatis bakal meroket, karena mereka merasa dilibatkan. Gak cuma itu, kebebasan berekspresi juga bantu ngebangun empati sosial dan karakter moral yang kuat. Soalnya mereka jadi terbiasa buat saling dengerin dan menghargai perbedaan pendapat. Suasana belajarnya jadi hidup banget. Tapi tunggu dulu, bagian kelima ini juga penting banget. Kita bahas kelemahan dan tantangannya ya. Biar adil, kita harus cek juga realitas kelemahannya.
Di balik semua hal ideal tadi, ternyata ada tantangannya juga teman-teman. Pertama, konsep aktualisasi diri itu kan agak abstrak, jadi susah banget buat diukur pakai angka atau ujian. Kedua, karena pendekatannya sangat bergantung sama motivasi diri sendiri, buat siswa yang cenderung pasif, mereka bisa aja malah ketinggalan kalau nggak dikasih arahan yang jelas. Terus, teori ini juga kadang dikritik karena bisa bikin anak terlalu individualistis, kalau rasa tanggung jawab sosialnya nggak ikut dibangun. Jadi kesimpulannya gimana? Ya pada akhirnya, nggak ada satupun teori pendidikan yang sempurna tanpa celah. Humanisme ini justru bakal jadi senjata yang luar biasa efektif kalau dipadukan secara bijak sama metode-metode lain. Tujuannya simpel, supaya ada keseimbangan. Emosinya bisa tumbuh bebas, tapi di saat yang sama, struktur belajarnya tetap disiplin. Penerapan humanisme tuh benar-benar jadi pengingat penting buat kita. Pendidikan itu idealnya nggak cuma sekedar dijejali sama rentetan fakta sampai otak kita penuh. Tapi lebih dari itu, pendidikan sejati itu harusnya memelihara semangat kita, ngebangun rasa empati kita, dan memperkuat integritas kita sebagai manusia. Sebelum sesi penjelasan ini ditutup, ada satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Coba deh perhatiin institusi pendidikan di sekitar kita saat ini. Menurut kalian, apakah sistem kita sekarang udah cukup humanis? Udah benar-benar memanusiakan manusia belum? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan hari ini, dan sampai jumpa. Teruslah jadi pembelajar yang kritis.